Kisah mistis, karyawan diteror hantu saat dinas malam. Pengalaman mistis bisa dialami siapa saja. Jopan, seorang pekerja di bidang IT, di sebuah perusahaan ternama di Jakarta, menceritakan kisah horornya saat bertugas di malam hari. Ya, Jopan memang kerap dapat shift malam. Kantornya ada di lantai 2 sebuah bangunan 15 lantai. Saat bertugas malam, Jopan pernah diganggu makhluk halus. Jopan mengaku sejak awal ia bekerja, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di tempat tersebut. Apalagi jika masuk shift malam, ia selalu merasa ada orang yang memperhatikannya saat bekerja. Kebetulan tempat kerja Jopan berada di sudut ruangan yang gelap dekat dengan lorong dan musola. Pengalaman pertama ia rasakan ketika bekerja sekitar pukul 2-3 pagi. Saat itu ia melihat ada bayangan hitam seperti orang memutarinya 2-3 kali. Bayangan hitam tersebut terlihat dengan jelas seperti bayangan matahari, cuma bentuknya lebih padat. Tak hanya pengalaman melihat sosok bayangan, ada peristiwa janggal pula yang dirasakan Jopan saat bertugas. Suatu malam, listrik di kantor Jopan bekerja mendadak padam. Alhasil, seluruh bangunan kantor gelap, termasuk lantai 2 yang hanya ada Jopan sendiri. Di depan mata kepalanya sendiri, ia melihat printer menyala secara tiba-tiba. Tak hanya menyala, printer tersebut seperti ada yang mengoperasikan hingga mengeluarkan kertas sebanyak 2-3 lembar. Fenomena mistis lainnya yang dialami Jopan adalah suara kaca yang diketuk-ketuk, padahal ia hanya seorang diri, kala bertugas dan tidak ada orang lain di dekatnya. Pernah suatu ketika, Jopan melihat pintu penutup hidran tiba-tiba terbuka dan berayun sendiri. Kejadian mengerikan pun ia rasakan ketika hendak ke kamar mandi, melewati janitor. Tiba-tiba gagang pel yang berada di janitor bergerak hingga berpindah posisi. Tugas malam terkadang membuat Jopan mengantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak. Ada satu spot tidur yang nyaman di kantornya, yakni ruangan perpustakaan. Di sana terdapat sofa besar yang nyaman untuk ditiduri serta lampunya yang menyala remang-remang. Jopan mengaku sering bermimpi buruk kala tidur di tempat tersebut. Setidaknya Jopan pernah 3 kali bermimpi buruk di tempat tersebut. Salah satu mimpi menyeramkan adalah mimpi dikejar oleh sosok kuntilanak di dalam hutan. Sosok tersebut sangat nyata hingga membuatnya takut dan deg-degan. Pertama, mimpi jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba dari jauh ada yang mendekatinya dengan cepat. Seram sekali mukanya. Saya akhirnya lari sekencang mungkin minta tolong sampai nyebut nama papa dan mama dalam mimpi itu. Anehnya, mimpi itu seperti sungguhan, sampai mau bangun aja susah, terang Jopan saat diwawancarai. Mimpi kedua pun tak kalah menyeramkannya dengan yang pertama. Jopan bermimpi hingga keluarganya dibunuh oleh seseorang. Anehnya di belakang orang tersebut terdapat sosok seperti jin yang berdiri seperti melihat ke hadapannya. Ia melihat makhluk tersebut berambut gondrong dengan badan yang cukup besar. Saking nyatanya bahkan air mata Jopan pun ikut menetes dalam mimpi tersebut. Mimpi Jopan yang ketiga, saat tidur di perpustakaan tersebut adalah melihat satu ruang kantor dalam posisi gelap, tapi ia melihat ada seorang wanita yang berdiri menunggunya. Tapi sayang, ketika ia mau datang menghampirinya, kakinya seakan tertahan dan membuatnya tidak dapat bergerak, sampai akhirnya dia terbangun akibat mimpi tersebut. Usut punya usut, Jopan pun bercerita kepada temannya. Kebetulan temannya tersebut memiliki seorang nenek yang bisa melihat makhluk halus. Benar saja, ketika diperlihatkan kepada sang nenek, secara gamblang ia menjelaskan mengenai sosok-sosok yang ada di tempat tersebut. Sosok bayangan hitam yang kerap dilihat Jopan pun bukanlah isapan jempol semata. Kabarnya, salah seorang security yang bertugas di tempat tersebut berhasil melihat sosok bayangan hitam di tengah berjalan melewati lorong dekat kerja Jopan melalui kamera CCTV. Setelah mengetahui cerita dari satpam dan dari si nenek, Jopan pun akhirnya resign dari pekerjaannya karena takut untuk melanjutkan karir di tempat itu. Sekian cerita kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.